Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul rasio profitabilitas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adelia Prahaswari, yang kedua ada saya sendiri, ketiga ada Dwi Anasari, yang keempat ada Niki Dwi Maharani, yang kelima ada Tiara Indah Lestari, dan keenam ada Safira Maulani. Pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio ini untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Dikutip dari Harahap tahun 2009. Tujuan rasio profitabilitas. Yang pertama ada menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. Yang kedua, menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. Yang ketiga, menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keempat, menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat rasio profitabilitas. 1. Mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu. 2. Mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu. 3. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. 4. Mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Yang terakhir, mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Dwi Anasari. Contoh laporan dan jenis rasio profitabilitas. Contoh laporan keuangan. PT Indo Sumsel, neraca per 31 Desember 2012. Pos-pos neraca, aktiva lancar. Kas di tahun 2010 250, tahun 2011 260. Giro tahun 2010 350, tahun 2011 250. Surat berharga tahun 2010 140, tahun 2011 110. Piutang tahun 2010 550, tahun 2011 310. Persediaan tahun 2010 250, tahun 2011 260. Aktiva lancar lainnya tahun 2010 100, tahun 2011 150. Total aktiva lancar 2010 1640 dan 2011 1340. Lanjutan contoh laporan keuangan. Aktiva tetap tanah 2010 900, 2011 1000. Mesin 2010 1050, tahun 2011 1050. Kendaraan tahun 2010 650, tahun 2011 750. Akumulasi penyusutan tahun 2010 minus 200, tahun 2011 minus 250. Total aktiva tetap tahun 2010 2400,
dan tahun 2011 2.550. Aktiva lainnya tahun 2010 160, tahun 2011 110. Total aktiva lainnya tahun 2010 160, 2011 110. Total aktiva tahun 2010 4.200 dan tahun 2011 4.000. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Lanjutan contoh laporan keuangan. Utang lancar yang terdiri dari utang bank tahun 2010 500, 2011 550. Utang dagang tahun 2010 100, 2011 200. Utang lainnya tahun 2010 50, tahun 2011 0. Total utang lancar pada tahun 2010 650 dan 2011 750. Selanjutnya utang jangka panjang yang terdiri dari utang bank tahun 2010 900, tahun 2011 750. Utang obligasi tahun 2010 400, tahun 2011 400. Total utang jangka panjang tahun 2010 1.300 dan 2011 1.150. Selanjutnya ekuitas yang terdiri dari modal disetor tahun 2010 1.600, tahun 2011 1.600. Selanjutnya cadangan laba tahun 2010 650, tahun 2011 500. Total ekuitas pada tahun 2010 200, 2050 dan 2011 2.100. Total pasifa tahun 2010 4.200 dan 2011 4.000. Contoh laporan laba rugi. Komponennya terdiri dari total penjualan tahun 2010 5.950, tahun 2011 5.550. Harga pokok penjualan tahun 2010 4.050, tahun 2011 3.850. Total laba kotor tahun 2010 1.900, 2011 1.700. Biaya operasi yang terdiri dari biaya umum dan administrasi tahun 2010 1.805, tahun 2011 200, kemudian biaya penjualan tahun 2010 1.405, 1.145, dan tahun 2011 180. Biaya lainnya tahun 2010 40, tahun 2011 30. Total biaya operasi tahun 2010 370. Total biaya operasi pada tahun 2011 410. Laba kotor operasi tahun 2010 1.530 dan tahun 2011 1.290. Selanjutnya penyusutan tahun 2010 200, 2011 250. Laba bersih operasi tahun 2010 1.330 dan tahun 2011 1.040. Pendapatan lainnya tahun 2010 470, tahun 2011 260. Dan total EBIT-nya adalah 1.800 pada tahun 2010, tahun 2011 1.300. Biaya bunganya 0 dan bunga banknya tahun 2010 140, tahun 2011 130, bunga obligasi tahun 2010 40, tahun 2011 40, dan total biaya bunga 2010 180, tahun 2011 170. EBT tahun 2010 1.620 dan tahun 2011 1.130. Pajak 20% pada tahun 2010 324, pada tahun 2011 226. EAT tahun 2010 1.296 dan tahun 2011 904. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia Prahaswari. Komponen laporan keuangan tahun 2010 dan 2011. Penjualan
sebesar tahun 2010 5.950, tahun 2011 5.550. Harga pokok penjualan 2010 4.050, 2011 3.850. Cara menghitung profit marginnya untuk tahun 2010 yaitu 5.950 dikurang 4.050 dibagi 5.950, hasilnya 0,319 atau 32%. Untuk tahun 2011, profit marginnya 5.550 dikurang 3.850 dibagi dengan 5.550, hasilnya 0,306 atau 31%. Margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Semakin besar gross profit margin, semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Rumus gross profit margin yaitu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Pada tahun 2010, laba kotor sebesar 1.900 dibagi 5.950 dikali 100%, yaitu 0,31 dikali 100% sama dengan 31%. Pada tahun 2011, sebesar 1.700 dibagi 5.550 dikali 100%. Hasilnya 0,30 kali 100%, yaitu 30%. Margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Salah satu manfaat rasio profitabilitas adalah untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Pada tahun 2010, sebesar 1.296 dibagi 5.950, hasilnya 0,217 atau 21,8%. Pada tahun 2011, sebesar 904 dibagi 5.550, hasilnya 0,1628 atau 16,2%. Selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya, Niki Dwi Maharani. Selanjutnya yang C, rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumusnya, laba bersih dibagi total aset. Untuk 2010, 1.330 dibagi 4.200, hasilnya 0,31 atau 31%. Untuk tahun 2011, 1.040 dibagi 4.000, hasilnya 0,26 atau 26%. D. Rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. Return on equity ratio merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan. ROE dihitung dari penghasilan atau income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan atau pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Di tahun 2010, 1.296 dibagi
2.250. Hasilnya 0,58 atau 58%. Untuk di tahun 2011, 904 dibagi 2.100. Hasilnya 0,43 atau 43%. Yang E, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Return on sales adalah merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional atau operating margin atau margin pendapatan operasional atau operating income margin. Rumusnya, laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100. Di tahun 2010, 1.800 dibagi 5.950 dikali 100%. 0,302 dikali 100%, hasilnya 30,2%. Di tahun 2011, 1.300 dibagi 5.550 dikali 100%, hasilnya 0,23 dikali 100%, dan hasilnya 23%. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tiara Indah Lestari. Selanjutnya F, Return of Investment atau ROI. Return on Investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on Investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumusnya ROI, total penjualan dikurang nilai investasi dibagi investasi dikali 100%. Tahun 2010, 5.950 dikurang 0 dibagi 0, hasilnya 5.950. Tahun 2011, 5.550 dikurang 0 dibagi 0, hasilnya 5.550. Selanjutnya G, earning per share atau EPS. Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan pelembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumusnya EPS, laba bersih setelah pajak dikurang dividen saham preferred, dikurang jumlah saham biasa yang beredar tahun 2010, 1.296 dikurang 0 dibagi 0, hasilnya 1.296. Tahun 2011, 904 dikurang 0 dibagi 0, hasilnya 904. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.